Oke teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal membahas soal jarak, kecepatan, beserta waktu. Di sini kalian bisa lihat rumus dari jarak, kecepatan, dan waktu. Ada sebuah segitiga jarak, kecepatan, dan waktu. J itu melambangkan jarak, K itu kecepatan, W itu adalah waktu. Jika ditanya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jika ditanya kecepatan, maka jarak per waktu. Jika ditanya waktu, maka jarak per kecepatan. Oke, kalian bisa lihat contoh soal nomor 1. Sebuah bus berangkat dari Kediri pukul 9.40 WIB menuju Surabaya. Jarak antara Kediri dengan Surabaya adalah 130 km. Jika bus tiba di Surabaya pukul 11.20 WIB, kecepatan rata-rata bus adalah... Oke. Di sini yang diketahui pertama adalah jarak. Jaraknya itu 130 km. Oke. Kemudian waktunya. Waktunya itu adalah selisih waktu antara saat dia tiba dan saat dia berangkat. Saat dia tiba itu pukul 11.20 WIB dikurang saat dia berangkat. Saat dia berangkat itu pukul 9.40. Sehingga dapat itu waktunya itu 1 jam 40 menit. Oke. 1 jam 40 menit kalau kita ubah ke jam, 1 jam 40 menit dibagi 60 itu hasilnya itu 1/2/3 jam. Oke, kalau ini pasti udah paham ya. Kemudian untuk menentukan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sehingga tadi kita sudah dapat jaraknya itu 130 km dibagi waktu. Waktunya itu adalah 1/2/3 jam. 1/2/3 jam sama dengan 5/3. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5/3 jam. Sehingga dapat kita simpulkan waktunya itu adalah 5/3. 130 dibagi 5/3, kita balikkan saja. 130 5/3 dikali 5/3. 130 dikali 5/3 sama dengan 78 km per jam. Sehingga teman-teman, kecepatan rata-rata bus akan kita dapat 78 km per jam. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Leo bersepeda dari kota A pada pukul 9. Jika kecepatan bersepedanya 8 km per jam, ia diperkirakan akan sampai di tempat tujuan pada pukul 14. Namun, bila ia diharuskan sampai pada pukul 13, maka kecepatan bersepedanya harus ... kilometer per jam. Oke, di sini rumus dari kecepatan sama dengan jarak per waktu. Oke, di sini jaraknya itu belum kita ketahui ya. Sehingga untuk menentukan jarak sama dengan untuk menentukan jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Oke. Kecepatannya tadi, kecepatan dia berangkat adalah 8 km per jam. 8 km per jam dikali waktunya. Waktunya itu selisih antara saat dia sampai tujuan dan saat ia berangkat. Dia berangkat pukul 14 dikurang jam 9. Sehingga dapat 5 jam.
Jadi waktunya itu adalah 5 jam. Sehingga 8 kali 5 adalah 40 km. Jadi kita sudah dapat jaraknya itu 40 km. Waktu yang dikehendaki dia harus sampai pukul 13, sehingga pukul 13 dikurang saat ia berangkat sama dengan 4 jam. Dapat 4 jam waktunya, sehingga kecepatan tadi jarak per waktu. Jaraknya tadi 40 km sama dengan 40 km dibagi waktu. Waktu yang dikehendaki tadi adalah 4 jam. 4 jam sama dengan 10 km per jam. Lanjut soal nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 15 km dengan 1 liter bensin. Ketika mobil dipacu dengan kecepatan 50 km per jam, jika mobil dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh hanya 80%. Berapa bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 60 km per jam? Oke, di sini saat mobil dipacu saat mobil dipacu 60 km per jam, maka jarak tempuhnya itu 80%. Oke, sehingga kita buat 80% dikali 15. Kenapa dikali 15? Karena jarak awalnya tadi 15 km ya. Jadi 80% itu 80 per 100 dikali 15. 80 per 100 kita kecilkan jadi 4 per 5 dikali 15 sama dengan 12 km. Jarak 12 km menghabiskan 1 liter bensin. Sehingga untuk menempuh jarak 120 km, bensin yang diperlukan itu 120 dibagi 12 sama dengan 10 liter. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Budi berjalan dari kota P ke arah barat dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian berbelok arah ke arah utara sejauh 80 km dengan kecepatan 40 km per jam dan tiba di kota Q. Jika Adi bergerak pada saat bersamaan dengannya dan langsung lurus menuju kota Q, berapa kecepatan Adi agar tiba pada saat yang sama dengan Budi? Oke, kita buat dulu penjabarannya. Misalnya jarak antara P, Q, dan ini adalah jarak antara P dengan O. Jika titik O adalah titik pemberhentian sementara Budi sebelum menuju utara atau Q, ini adalah barat, kemudian ini adalah utara. Oke, O adalah titik pemberhentian sementara sebelum dari barat ke utara. Oke, kita harus ketahui dulu jarak antara P dengan O. Jarak P dengan O sama dengan kecepatan dikali
waktu. Kecepatannya 30 dikali 2. Waktunya itu 2, sama dengan 60 km. Kemudian kita cari lagi jarak O ke Q. Jarak O ke Q sama dengan, tadi sudah diketahui 80 km. Nah, yang belum diketahui dari jarak O ke Q itu adalah waktu tempuh O ke Q sama dengan jarak per kecepatan. Jarak antara O ke Q tadi adalah 80 dengan kecepatan 40 km per jam, sehingga dapat waktunya itu 2 jam. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi total waktu antara P ke Q sama dengan 2 ditambah 2 jam, sama dengan 4 jam. Lalu, yang harus kita cari lagi adalah jarak antara P ke Q. Jarak antara P ke Q sama dengan, kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi alasnya itu adalah di sini jarak antara P ke O itu adalah 60, kemudian jarak antara O ke Q adalah 80. Sehingga sisi alasnya itu adalah 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar dari 10.000. Akar dari 10.000 sama dengan 100 km. Kemudian untuk menempuh jarak 100 km dalam waktu 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena di situ tadi Adi bergerak pada saat bersamaan dengannya dan langsung lurus ke kotak Q. Dia pada saat bersamaan, jadi kecepatan yang harus ditempuh Adi adalah jarak per waktu. Jaraknya 100 km, kemudian waktunya tadi 4 jam, sama dengan 25 km per jam. Nah, sehingga kecepatan Adi agar tiba pada saat yang sama dengan Budi adalah 25 km per jam. Oke, sampai di situ paham ya teman-teman? Kalau ada yang mau ditanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat video selanjutnya. Terima kasih.